Selamat malam, Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda yang mendengarkan catatan harian, yang menyimak video di Cahaya Kehidupan. Saya sampaikan terima kasih, dan buat Anda yang baru dikenalkan channel ini, yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya apa? Supaya Anda dapat informasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Malam ini harinya hari Minggu, tanggalnya masih di tanggal 8 Mei 2022. Saya membuat audio ini di rumah Surabaya. Baru kembali dari rumah mertua saya di Bangkalan. Saya hari ini tadi ada kelas AMC gitu ya, kelas AMC online. Sudah ada orang yang dia pengen, memang tanggal ini karena masih libur. Tadi dari Makassar, beliau adalah seorang kepala sekolah dari sebuah sekolah menengah gitu ya, sekolah menengah atas di sana. Dia tadi, saya tanya, Pak, kenapa mau belajar AMC? Beliau menjawab, saya mau pensiun dini, saya mau ngurusin bisnis, saya mau buka bisnis, jadi saya mau belajar bagaimana mengelola pikiran supaya bisnisnya bagus. Terus saya tanya, memang selama ini Bapak sudah belajar bisnis? Dia bilang, sudah Mas, tapi baru di YouTube Cahaya Kehidupan saya mendapatkan pencerahan bagaimana mengelola pikiran dengan benar, bagaimana mengatur diri supaya mencapai tujuan bisnis dengan baik. Nah, ini yang ingin saya bahas di malam ini tentang modal untuk memulai sebuah bisnis. Terkadang gitu ya, kalau kita bertanya ke hampir sebagian orang bahwa modal untuk berbisnis itu adalah uang. Ini tidak salah, tapi itu bukan yang utama gitu. Jadi kalau mengatakan saya tidak punya uang, saya tidak bisa buka bisnis, salah. Saya mau cerita dulu ketika saya masih kuliah gitu ya di Bandung. Saya kuliah S1 di STT Telkom di Bandung. Saya ingat waktu itu sekitar tahun 2005 mungkin ya, 2004 lah waktu itu. Saya memang tidak ada uang waktu itu, tidak ada uang, kemudian dikasih uang orang tua gitu ya untuk bulanan, dan tanda kutip kurang, jadi saya harus berpikir bagaimana saya mendapatkan uang tambahan. Saya waktu itu bulan puasa, dan saya tiba-tiba terlintas bahwa kenapa tidak saya buat paketan makan sahur sama buka puasa gitu ya untuk teman-teman di kos-kosan yang males juga keluar. Saya pun menghubungi warteg, Anda tahu warteg ya, saya tanya menunya apa aja, harganya berapa, saya kombinasi tuh, misalnya nasi sama telur, nasi sama mie telur berapa, nasi sama tempe orek telur berapa, saya kombinasi, kemudian saya jadikan paket untuk sahur gitu ya. Saya sebarkan tuh lewat SMS gitu ya, dulu ada WA, lewat SMS, kemudian lewat brosur saya ketik, saya print di rumah gitu ya, print di kos-kosan, kemudian saya sebarkan ke teman-teman kos yang lainnya, dan alhamdulillah banyak sekali yang memesan, dan saya pun kaget gitu ya, banyak sekali gitu ya, dan itu membuat saya bisa dapat uang untuk bayar kos-kosan, untuk juga memenuhi sehari-hari juga. Dan itu berlanjut ke berikut-berikutnya, jadilah muncul ide catering waktu itu dari warteg. Setiap bulan Ramadan pasti saya buat seperti itu. Nah, itu contoh bahwa ketika memulai sebuah bisnis, bukan uang modal utamanya, tapi apa? Bagaimana kita berpikir yang benar, bagaimana kita berpikir tentang menjalankan sebuah bisnis yang bagus. Berpikir artinya kreatif untuk membuat sesuatu supaya bisa mempunyai nilai jual. Saya tidak bisa masak, saya tidak bisa membuat masakan, tapi saya bisa punya jaringan teman-teman kosan, sehingga saya manfaatkan warteg untuk dapurnya, saya sebarkan, dan akhirnya bisa tuh saya kirim antar, bahkan saya ada 2 teman yang nganter juga ke kos-kosannya teman-teman lainnya, dan terjadi. Nah, ini yang kenapa saya percaya sampai sekarang bahwa bisnis apapun modalnya bukan uang, modal utama bukan uang, tapi apa? Pikiran kita. Apalagi kalau Anda sudah mengenal bahwa pikiran itu bisa dirubah, bisa untuk mempengaruhi orang, bisa untuk mentelepati dan sebagainya, Anda tidak butuh modal uang besar sebetulnya untuk bisnis apapun. Saya 2 hari yang lalu nggak salah
ada teman MC yang dia telepon saya, dia bilang selamat hari raya, dan dia bilang saya bahwa Mas Firman, saya sekarang punya warung kopi. Mas Firman tahu warung kopi ini saya tidak pakai modal uang. Jadi dia bilang dia program di pikirannya, dia pakai telepatinya, dia menggunakan rumus keinginan di AMC. Tiba-tiba ada pamannya datang ngasih modal uang, ini pakai buat kamu usaha. Nah, ini yang bagi dia keajaiban, dan ternyata betul yang Mas Firman bilang, modal bisnis bukan uang, tapi menggunakan pikiran dengan benar. Modalnya adalah Anda belajar AMC, itu saja sebetulnya. Belajar AMC berapa sih? Hanya 4,5 juta gitu ya. Anda bisa punya bisnis dan Anda bisa dapat modal apapun. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan takut ketika Anda punya uang sedikit, ya. Anda bisa buat bisnis apapun. Percayalah, semua bisnis yang besar itu sebetulnya dimulai dengan pola pikir pencetusnya yang hebat. Bukan modal uang yang hebat, tapi pola pikirnya. Apapun itu, Microsoft, kemudian di Indonesia juga, semuanya bermula dari pola pikir ownernya, pola pikir yang punya idenya yang hebat. Itulah kekuatan utama dari membangun sebuah bisnis. Jangan buru-buru pinjam modal ke sana, pinjam modal ke sini, pinjam ke bank. No, itu nanti urusan nomor sekian. Yang pertama adalah Anda kenali pikiran Anda gunakan program di kepala Anda, dan manfaatkan modal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Manfaatkan modal yang sudah Allah kasih kepada kita. Apa itu? Kepala Anda, kepala kita, otak kita, pikiran kita. Itulah modal yang sudah Tuhan berikan. Inilah bukti kalau Allah itu maha baik. Bukti kalau Tuhan itu maha baik. Jadi jangan Anda menganggap Tuhannya itu suka ngasih ujian, suka ngasih hukuman gitu ya. Ini pemahaman yang keliru sebetulnya. Kalau Anda Muslim, Anda bisa membaca tuh di setiap kita bergerak disuruh membaca Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini apa ya, seolah-olah menjadi sebuah ingatan kepada kita bahwa Tuhan itu maha baik, Allah itu maha baik. Jadi yang membuat seseorang itu tidak baik hidupnya bukan Tuhan, bukan Allah. Lalu siapa? Pikiran manusia itu sendiri. Manusianya rumit, manusianya ruwet hidupnya. Dan itulah yang membuat hidupnya tidak nyaman, hidupnya penuh dengan masalah, hidupnya penuh dengan sesuatu yang negatif. Jadi untuk memahami tentang agama, tentang ayat-ayat Allah gitu ya, Anda harus memahami dulu bagaimana berpikir. Anda bisa cek deh semua ayat di Al-Quran, ada ayat yang banyak mengatakan harus berpikir. Berpikir itulah orang-orang yang beruntung. Makanya saya membawa sebuah pemahaman bahwa manusia itu harus berpikir. Manusia itu memang harus menggunakan pikiran. Itu yang ingin saya sebarkan ke banyak orang lewat buku, lewat YouTube dan sebagainya. Supaya apa? Supaya manusia itu sadar siapa dirinya, yaitu manusia yang memang mau untuk berpikir. Jadi modal utamanya bukan uang, tapi kemampuan Anda berpikir. Ini yang harusnya dilatih sejak kecil, diasah sejak kecil, bagaimana menggunakan kekuatan pikiran. Tapi celakanya di Indonesia ini tidak diajarkan, hanya sedikit orang yang paham. Itulah kenapa saya membuat sebuah metode yang namanya AMC untuk dipakai, untuk diterapkan ke semua orang bahwa kita punya pikiran, ini loh cara makainya, dan ini perintah Tuhan. Sehingga semuanya memang harus belajar, harus memahami, supaya apa? Supaya hidupnya itu sesuai dengan keinginannya. Ini juga bentuk maha baiknya Tuhan. Jadi hidup Anda sebetulnya itu sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Dan itu Anda kelola di kepala Anda program di pikiran Anda. Makanya gunakan pikirannya dengan benar. Kenali pikirannya dengan benar. Sadari ini ya dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.